suruh ke musola, ya kan? Iya, iya, Musola iya. pulang lagi gitu. Tapi pertanyaannya Apa lagi? ikutan perang sarung nggak dulu tante? Oh enggak, saya Enggak sarung ngaco. gua perempuan. Udah. Kayak pernah denger tadi gua Iya, lagu. nostalgia dikit. Ntar dulu, urusan nostalgia malu nggak enak masalahnya. Yang kali ini insya Allah enak nih. Oh ya. Soalnya ya gua dicekok mic pakai headphone, lu nyumon gua kesini ada apaan masalahnya? Jadi gini, kan kita udah sekian lama vakum ditambah ada pandemi nih. Aku mah cleaner. Enggak vakum, kurang aktivitas nih. Iya, Aktivitas iya. ngobrol kita dikurangin kan. Oke. Nah ternyata ada orang nih yang dengerin dan katanya tektokan kita oke nih. Tektokan ya. Podcast. Yoi. Nah, terus Bukan tektok yang joget-joget. Itu Iya. beda tuh. Aha. krik. Jadi ada yang denger. Nah, terus Nah ternyata dia seneng nih sama obrolan kita. Terus ngerasa kayaknya kalau obrolan ini diangkat ke yang ada visualnya oke nih. Oh. Kayak gitu. Orang nggak tahu aja kan casingan kita selama naik kayak gimana nih. ya ini urusannya beginian lagi benernya. Beginian lagi, Makanya kayak ini gitu. ada mic satu sama headphone buat apa? Gue mau ngundang orang deh di episode perdana biar langsung naik dah. Tapi selama ini kita naik dari bawah nggak naik sampai kita pompa nggak naik juga. Kali ini kita di bawah suatu manajemen nih. Oh. Jadi kita sekarang bergabung di Rivi Media. Oh, ini ada dealnya malu nih ya. Iya, ntar kita obrolin di Nih gue belakang. dibayar berapa nih? Gue juga belum tahu. Nih. Yang penting kita ngisi waktu senggang aja nih. Gratisan lagi. Yang penting kita ngisi waktu senggang berfaedah. Berfaedah gimana? Waktu lu senggang banget kayaknya. Iya kan work from home gua. Lu work from home. Ya lu work from hospital ya. Iya, gue kagak Yang ada penting liburnya. sama-sama WFH bro. Enggak ada urusannya begitu. Gue belum tidur dari minggu. Set udah berapa hari nih? 3 hari tembus Lu ya? 3 hari tidur aja kan? Ya alhamdulillah. Emang gua kurang nih work from home nih, kurang aktivitas. Siapa yang mau datang? Ini pokoknya sering nongol lah di TV-TV lah. Siapa? Pokoknya cewek, cakep, wah top lah. Cakep pak, relatif bro. Ini Cakep pokoknya menurut selera lu lu tuh. lah pokoknya. Ya, jangan bilang gitu. Kenapa ya? Ini yang nonton ada yang di rumah. Lu udah merit gue lupa. Iya, beda main dulu. Kemarin enak kita ngomong masih Dulu sembarangan. bebas ini resiko ini. Oh iya, gue masih kosong. Ntar coming soon nih, coming soon. Ya pokoknya ntar lo tanya-tanya aja lah kayak biasa lah. Jam berapa datang? Harusnya sih 5 menit lagi datang lah. Ya terserah lo, yang penting nanti sediain minuman aja. Gampang, ntar lo tanyain oke? Ya. Oke, yuk. Selamat datang Tante Lulu. Oh, Tante Lulu gue. Oh. Ini- Sebentar. Lo inget nggak nih? Nah itu dia Ini masalah, siapa yang masalahnya datang lu nih? tadi ngundang Dulu gua banyak kesini. nih. Lu nggak ngasih tahu gua yang mau datang siapa? Kan gue udah bilang, ini orangnya nih yang familiar di televisi kita masing-masing nih. Yang sering ada di sinetron-sinetron. Nah, asa-asa nih. Ini sinetron yang Tukang slogannya- ojek naik haji coy. Bukan. Apa ya? Oh, gua tahu. Nah, apa ya? Bubur ayam pengkolan. Salah. Nyaris. Meleset kau. Nyaris. Ini apa nih? Gua jarang nonton TV soalnya apa nih? Apa nih? Tukang. Heeh. Tukang apa? Tuh Oh, kan. sorry, tukang ojek pengkolan. Tukang ojek Right. pengkolan. Jadi mereka nih bersaudaraan, sama-sama sinetron panjang. Oke. Jadi saya sebut nih, yang tadi disebut yang tukang bubur pengkolan. Iya. udah kita lewatin. Jadi yang 2000 sekian udah kita lewatin hingga 2000 menuju 3000. Nah, jadi TOP-nya melaju terus Oke. gitu. Episodenya Alhamdulillah. udah melewati ya. Udah Episode melewati ngelewatin. jadi sinetron terpanjang di Indonesia saat Wih. ini. Begitu Lah, ceritanya. kalau dibanding yang dulu sekarang tersandung. sudah tersandung.
Jadul banget bro. Ya, kalau sama yang tersandung sudah terlewat jauh. Oh, jauh ya? Tersandung Tersandung. itu masih belum ada stripping. Jadi tersandung dulu itu seminggu 3 kali ya tayangan. Jadi belum ada industri yang setiap hari tayang, yang dituntut kita hari ini syuting besok tayang, hari ini syuting besok tayang. Oh jadi Gitu. sekarang dengan dulu meskipun produknya sama-sama sinetron itu beda. Sama serial Ha, panjang, ya. cuma ada yang disebut serial seminggu cuma tayang 3 kali. Lah sekarang ada yang namanya disebut stripping. Stripping itu adalah tayangan tiap hari. Jadi tiap hari itu selalu ada tayangan di TV gitu. Oke. Berarti ini timnya tuh luas banget ya Tan ya? Soalnya kan pasti lokasi beda-beda tuh setnya tuh. Jadi setiap hari itu bisa kita itu ada di 15 sampai 20 titik ya. Itu titik lokasi. Jadi kita ada 4 tim. Kalau di TOP ada 4 tim. Jadi tim masing-masing itu kayak kucing beranak gitu. Dalam sehari itu bisa dia dapat 8 sampai 15 titik. Jadi ya bawain pindah-pindah alat itu seperti itu. Itu satu tim ya. Kalau semua tim itu udah dibayangin aja udah berapa puluh titik yang harus satu hari itu harus dikelarkan. Kalau di TOP satu hari itu maksimal kita 2 episode bisa. Seperti kapan hari kita karena harus berangkat umroh itu harus nih dari pagi hingga ketemu malam. Enggak pagi ketemu pagi ya. Pagi jam 6, nanti pulang jam 8, jam 9 gitu. Tapi kalau normalnya ya kita jam 6 pagi pulang ya sebelum maghrib udah selesai gitu. Itu masih ada lowongan ya Tante? Lu mau lawang apaan nih? Karena sekarang libur kan. Oh iya. Sekarang berarti lagi nggak stripping itu kan? Jadi kita kemarin sempat libur selama 1,5 bulan itu totally sama sekali nggak ada syuting. Mulai Maret tanggal 19 Maret kita libur. Udah ternyata tidak boleh ada kerumunan sama sekali sampai panjang. Terus 1,5 bulan persis pihak dari TV station minta nih akalnya gimana nih supaya tetap ada tayangan karena semuanya pada teriak-teriak mana nih kok masa diulang semua. Gila udah di rumah ya, terus lihat tayangan ulangan semua kan gitu pada stres nih kan gitu. Akhirnya ada tantangan TOP dilanjutkan di dalam studio syuting. Jadi udah 1,5 bulan ini cuma karena di studio jadi kan nggak bisa mengcover semuanya. Jadi yang ada 50 pemain, 50 artis itu yang syuting di dalam yang diperkenalkan adalah cuma 18. Jadi berkurang jauh banget. Lalu diberi bintang tamu dan akhirnya kan nggak semuanya ikut. Peran utama pun yang namanya tukang ojeknya 3 orang pun nggak ikut, nggak maksudnya nggak bisa ikut syuting dalam studio itu ya. Karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu juga. Terus di situ ada plot siapa yang berani syuting di pandemi ini ada COVID-19 ini gitu. Tapi Tante sendiri syuting ketika itu? Saat itu keluarga saya enggak. Jadi cuma ada ini keluarga yang mana nih? Keluarga di TOP ya. Bukan Oke. keluarga real. Ampun. Di Nggak sana merhatiin sih. ada beberapa keluarga. Iya, gitu. maaf. Ini kita belum buat yang nggak tahu nih di sini ada Sofia. Iya. Kata dulu di Makanya gue ya. nanya dulu keluarga mana. Berarti keluarga di dalam cerita itu nggak ada yang syuting selama. Berarti sampai sekarang off. Jadi sekarang off. sampai sekarang masih off. Insya Allah kemarin rencananya wah nih Pak Anies ngumumin ntar tanggal 4 PSBB selesai bisa syuting nih. Insya Allah persiapan prepare kita pertengahan Juni nih bisa syuting. Diperpanjang, emang udah gitu. Emang izin nggak akan keluar, nggak boleh karena kan itu izinnya dari kepolisian, dari RT RW segala macam. Padahal nih ya penduduk sekitar yang kita pakai syuting tempatnya, rumahnya, musola apa segala macam udah kapan nih syuting lagi? Loh, Ayo dong penduduk malah pengen rame-rame. pengen rame-rame, ayo syuting dong syuting. Ini masalahnya kenapa kan 0-0 coy kasusnya. Demandnya tinggi. Jadi ternyata tidak semua orang pengen sepi coy. Betul sekali. Masalahnya kalau sepi, dompet ikutan sepi. Nah, itu dia. Masalahnya kalau nggak sepi, gue sendiri masalah gini, gue pengen ngerasain libur juga. Nah, dengan kondisi sekarang kerjanya malah ekstra soalnya gitu. Tapi rumah sakit ya? malah rame ya? Enggak, rumah sakitnya sendiri sih sebetulnya pasien turun karena memang kita kan mencegah pasien-pasien yang nggak terlalu perlu ada di rumah sakit
ya tidak harus ada di rumah sakit. Jadi dari depan kita screening lah istilahnya. Kalau sekiranya masih bisa ke klinik, masih bisa ke puskesmas, kita kembalikan. Tapi kalau misalnya emang ternyata harus ada di rumah sakit, baru kita terima. Karena sekarang anggapannya UGD itu tempat yang ya bisa jadi ada pasien COVID, bisa jadi enggak, kan kita nggak tahu kan. Malah kotor ya tempatnya, bukan belum higienis ada tuh pintu ya. sensor pas lewat tret merah COVID Langsung enggak. gitu. Oh, iya. Jadi harus pemeriksaan ekstra. Ya di dalamnya baru bisa kita tahu. Saya yang biasanya ya sebulan bisa 2 kali 3 kali ke rumah sakit, udah hampir 3 bulan nggak ke rumah sakit nih. Nganter orang tua. Jadi orang tua kontrol nih. Jadi diliburkan. Kalau nggak sakit beneran nggak ke rumah sakit. Ya Allah, saya begitu. Jadi Nah, berarti anggap aja orang tua alhamdulillah sehat. Ya, aku ini ya Allah kasih sehat nih orang tua gue gitu. Lumayan loh itu kalau sebulan bisa 2 kali. Iya. Sekarang udah 3 bulan nggak ke rumah sakit, udah sehat. Ya setidaknya kantong dokter-dokter berkurang seperti saya lah, kantongnya juga 3 bulan nggak ngapa-ngapain. Aduh, semuanya nih kayaknya. Semuanya begitu. Tapi ngomong-ngomongan berarti mulai syuting, mulai jadi artis ya? Iya. Mulai dari tahun berapa? Kalau saya bergelut di dunia seni yang disebut sekarang orang lagi kerennya itu di dunia entertain. Ya. Itu semenjak saya TK itu saya sudah menari nih. Sebelum TK itu ibu saya udah ngasih ini ya kursus menari anak kecil begono begini. Begitu TK udah nari nih di panggung sana, panggung sini, di pengantin apa nari-nari gitu sampai SD mulai tuh di model. Model anak-anak tuh. Berarti Jadi ibunya tante dari awal sudah mendukung tampil terus udah nih. mengarahkan ke sana. Jadi orang tua udah mengarahkan ke sana dengan tetap dijejeli berbagai kegiatan, keterampilan. SMP pun juga jadi SMP kegiatannya kamu nggak cuma bisa nari, fashion, tapi kamu juga harus bisa merias pengantin, kamu harus bisa motong rambut, kamu juga harus bisa bela diri karate. Jadi sampai waktu itu saya pernah terpikir, kenapa zolim banget, ibuku jahat banget ya? Kapan gua main kan gitu? Nggak bisa main, nggak bisa. Kalau ada waktu main cuma dikasih waktu sore 1,5 jam, 2 jam dengan teman, udah dicariin pulang. Ini udah Jadi, waktunya kursus, ini waktunya waktu senggangnya sehari 2 jam kira-kira. Ya, cuma dikasih waktu 2 jam itu sore hari sebelum maghrib. Jadi udah bobo siang, udah kegiatan lagi sebelum maghrib udah. Waduh, itu tuh berjalan hingga waktu itu sampai SMA. Itu pun saya nggak bisa bergaul bebas. Itu merasakan itu saya itu waduh ibuku ini super jahat nih gitu kan. Aku nggak bisa beradaptasi dengan bersosialita dengan teman-temanan, cuma sebatas sedikit banget gitu. Habis maghrib ngaji. Nah, kalau habis maghrib itu suruh ke musola, ya kan? Iya, Di musola iya. pulang lagi gitu. Tapi pertanyaannya Apalagi? ikutan perang sarung nggak dulu tante? Oh enggak, saya Sarung ngaco. gua perempuan. Belum sempat. Pramukena. Lah, kan perempuan itu juga sekarang pengen ada setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender ya. Iya, berarti ikutan perang sarung juga. Enggak, kalau zaman dulu saya di musola itu baik-baik aja. Karena apa? Semuanya masih kecil-kecil, dari SD, SMP itu masih fine-fine aja. Jadi kegiatannya malah waktu itu lagi happeningnya sepatu roda. Jadi ikut lomba sepatu roda apa-apa gitu. Gila, tuh banyak bisa ya kan. Sebentar. Yang gue tanya belum dijawab nih. Perang sarung. Resminya masuk TV itu kapan? Masuk TV SMP. Karena di SMP itu kegiatan saya ikut teater. Dari teater itu sering diajak ke TVRI, jadi syuting di TVRI lokal ya. Oh dulu TVRI masih? TVRI tahun belum berapa itu ada. lah? Waduh, gua SMP tahun berapa ya? Kalau 89 itu masuk SMA, berarti tahun 80 berapa begitu zaman Pinter ya? ini masih kecil banget kan? Sekarang gue tahu umurnya jadi. Casing Umur lain. saya masuknya bagus banget. Interogasinya lain nih. Sorry tante. Jadi SMP itu baru masuk di TVRI ya. TVRI radio tuh mulai, walaupun suaraku sumbang dan aku selalu fals, selalu aja diajak nyanyi bareng-bareng grup, bingung juga saya nggak bisa nyanyi, diajak nyanyi di radio apa coba. Ini gue lagu nih. Apa nih? Bilang nggak bisa nyanyi, ntar lagi keluar album lagi. Oh enggak. Apalagi lagi LDR ini ya. Sempat dirayu sama teman. Dulu keluar almarhum. album kalau tante jadi presiden. Maksa. Jadi perlu dikatakan. Buat lo yang belum tahu nih.
kita mengutip dari salah satu stand up komedian. Ya nggak usah sebut nama lah. Iya, stand up komedian. Dia pemikirannya lumayan brilian ya. Ada yang bilang kalau ada presiden di suatu negara pas jadi presiden bikin 4 album. Udah nggak jadi presiden, nggak bikin album. Padahal waktu senggangnya lebih banyak ya. Lebih banyak. Ya waktu senggang banyak, kesempatan untuk dimudahkan untuk itu yang udah jarang atau bahkan nggak ada. Masih ragu ini takutnya keluar album. Nggak berani kalau itu. Kayak begitu deh dari sejak kecil nih. Nah, udah. Terus kalau misalnya kan berarti kegiatan syuting off. Ya, 3 bulan berarti ya. 3 bulan. 3 bulan sudah. lah kita Sekarang ngapain aja nih? Syuting diri sendiri pakai handphone. Siapa tahu punya acara sendiri kan. Wah itu dia. Itu sempat tuh aku terbimbang. Kayaknya bikin TikTok keren nih. Teman-teman pada bikin TikTok. Tapi bikin berarti enggak? Terus nyoba nih ngedonton. Gaptek gue nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Enggak deh nggak bisa ternyata. Dan walhasil sampai sekarang enggak deh. Udah real aja. Ini menegaskan usianya. Waduh. Faktorku berarti. Jangan salah. Lebih tua banyak yang siap. TikTok. Tapi kan kalau yang baru lihat kan belum tentu. Iya. Disangka gue lebih tua. Nah itu dia. Apalagi gue berewokan. Kalau gue malu jelas lu lebih tua. Padahal. Emang nih. Berewoknya lebih panjang aja gitu. Iya. Kayak gitu deh, syuting diri sendiri. Ini selama LDR nih, lockdown relationship nih. Jadi di rumah ini kan tante punya anak ya. Nah itu kumpul semua atau ada punya kegiatan masing-masing? Kebetulan anak cuma 1. Jadi selama lockdown, karena sudah keburu lockdown, ke rumah cuma pas sebelum puasa sama pas lebaran. Karena kan sudah menikah, udah di rumah keluarga, jadi udah sama suaminya. Terus ya udah mau main, ya udah main aja nggak apa-apa kan gitu. Tapi ya kita tetap jaga jarak. Terus saya harap juga jangan bersentuhan dengan akungnya bapak saya, karena kan udah usia udah sepuh. Kita saling jaga karena anak juga tetap kerjanya cuma sehari masuk sehari nggak, sehari masuk kan jadi agak rentan nih. Jadi ya udah. Cukup sebulan sebelum puasa, sebulan waktu lebaran udah selesai gitu. Jadi waktu lebaran pun kumpul ya sebentar, udah balik lagi kan gitu. Jadi ya memang kita masing-masing jaga jarak aja. Karena kita kalau dibilang lockdown, alhamdulillah kita nggak di lockdown, masih PSBB apalah katanya itu, tapi kita tetap harus mensyukuri keadaan itu. Nggak kebayang kalau di lockdown saya nggak bisa kemana-mana, makin stres kan gitu. Kalau ada PSBB kita masih bisa pergi asalkan dengan protokol kesehatan yang benar ya gitu. Cuma seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa banyak masyarakat kita itu yang menganggap alah sakit flu biasa kan gitu. Jadi padahal ini kan ini bukan sesuatu yang biasa kan gitu. Nah itu yang seperti saya sama suami kadang pergi berdua gitu, sedih banget kadang sampai nangis kan gitu. Ya Allah sadarkanlah ini orang-orang Indonesia ini yang menganggap remeh bang, nggak pakai masker, masih kumpul-kumpul. Apalagi ini salah satunya emak-emak nih selalu ke pasar. Bang, kok nggak pakai maskernya, nggak dipakai? Ngap. Jawabannya simpel. Kenapa nggak dipakai? Ngap. Oke. Begitu banyak semuanya. Ngap. Sebelum kesini juga udah pemeriksaan kesehatan. Kita ada screening di studio. Kita ada kesehatan rapid. Semua aman. Cuci tangan. Gitu. Ntar kira kita ikutan kayak ini kita bersih. Insya Allah bersih, sehat juga. Nggak cuma bersih, sehat juga ya. Ini ngomong-ngomong di depan nih ada yang berkeringat nih. Ada berkeringat. Diminum boleh tak? Boleh dong sok. Insya Allah enak nih. Beli di mana tak? Nah kebetulan saya beli nih ya. Sekitar studio nggak ada nih sama sentral. Sekitar studio nggak ada, ya jelas nggak ada, orang belinya jauh, maksudnya ya lumayan jauh dari studio kan gitu. Jadi saya beli di tempat Central Cafe and Eatery. Nah, jadi punya sendiri dibeli untuk oleh-oleh. Iya kebetulan ini punya Coffee and Eatery-nya ini punya saya.
bersama teman. Oke. Jadi ini hasil kolaborasi ya. Jadi bukan saya sendiri, ada kita berempat di dalam situ. Udah lama kan? Alhamdulillah 3 bulan. Lah bentar. 3 bulan udah masuk. Istirahat syuting udah 3 bulan. Ini umurnya 3 bulan. Betul. Ini dibuka setelah nggak ada dapur ngebul maksudnya. Jadi pada intinya ya kalau kita lihat dari kita ambil hikmahnya saja. Kalau seandainya saya berpikir saya cari aman udah diem aja di rumah, itu alhamdulillah loh. Saya bisa save money lebih banyak lagi kan gitu. Udah nggak nge-mall, udah nggak belanja cuma untuk makan, udah nggak perlu kegiatan bersosialisasi lain, nggak perlu bayar tol, nggak perlu bayar bensin. Sebenarnya bisa tabungan nggak terlalu habis banyak. Tapi saya berpikir kenapa enggak ya, ada sesuatu yang bisa kita pikiran, tenaga ini energinya masih banyak gitu kan. Apalagi yang bisa kita perbuat kan gitu. Masa sih lockdown ya udah diem aja, lockdown udah diem pasrah gitu kan. Terus suatu ketika saya ngobrol sama suami, pernah kan punya ide nih, kantor, kebetulan di kantor suami ada properti. Dulu pernah punya ide tuh mereka mau bikin coffee shop ya, mau bikin ini mau gitu, banyak deh idenya. Kenapa nggak bikin aja? Orang sekarang itu pada diliburin semua, kok malah mau bikin aja lah. Ya lain daripada yang lain kan gitu. Kantor properti kebetulan tutup juga. Orang pada usaha properti juga sebetulnya. Ada properti, jadi suami ada usaha properti bersama rekan-rekan juga. Buka ini. Nah, terus saya mencetuskan idenya udah dilaksanain aja. Ya kita belum siap kan, ininya belum ini. Tapi kan ide sudah ada, konsep sudah ada. Tinggal ya udah nih model mana. Jadi deh gitu katanya suami. Sebentar kita kumpulin yuk gitu. Kumpulin, meeting dalam keadaan gimana ya? Udah coba aja apa adanya kita buka. Kita bisa ada karyawan juga, kita niatannya ibadah, kita kasih harga yang nggak usah mahal tapi kualitasnya bintang 5 lah kan gitu. Orang juga butuh minum, butuh makan. Dan satu-satunya yang tidak ditutup usaha adalah makan dan minum gitu. Karyawan berapa udah sekarang? Karyawan cuma 3. Tapi kan lumayan tuh. Tapi oke loh, maksud gue oke gini. Starting di saat orang mengurangi karyawannya, ini bukan atau malah ngambil orang buat jadi karyawan. Yang masuk adalah yang keluar. Dipecat dari PIP masuk sentral. Jadi seperti itu, dan ya alhamdulillah walaupun kita berangkat dari dalam keadaan darurat negara, kita juga bukanya juga darurat, tapi insya Allah dengan niatan baik ya, Allah juga menjabat, udah deh pelan-pelan. Ternyata dipikir-pikir, oh ya biaya promo, biaya ini kok berkurangnya jadi banyak ya tabungannya. Tapi insya Allah lillahi ta'ala kita juga untuk kedepannya bisa berkembang, untuk bisa menyerap karyawan, untuk bisa memberi bahagia semua orang kan gitu. Nggak kalau diam aja di rumah capek juga. Pertama-tama kehidupannya adalah bangun pagi udah ibadah, udah duha, udah berjemur, udah bersih-bersih rumah, udah lihat TV, udah TV diulang-ulang semua, lihat channel film udah dilihat semua, nggak ada film baru. Ngapain ini energi dibikin apa? Akhirnya seperti itu. Makanya karena PSBB saya masih bisa keluar kemana-mana, walaupun dengan protokol kesehatannya harus begini seperti itu. Ya. Tapi sempat berjemur ya? Loh iya, setiap saya waktu itu kayak bayi kuning. jam 9 pagi berjemur. Tapi nggak kuning ya kan? Nggak kuning, cuma coklat. Semuanya bilang coklatan. Ya iyalah berjemur. Emang berjemurnya gimana? Ya udah berjemur depan rumah, belakang rumah. Kalau suami masih bisa bersepeda di komplek ya, kita paling ya sekalian deh berkebun, sekalian berjemur kan. Perasaan lama-lama hitam juga ya lama-lama kena matahari sejam. Tapi berarti tinggal berdua sama suami? Enggak, saya di rumah ada suami, ada bapak saya, ada sepupu sama keponakan. Jadi kalau anak udah misah tadi ya? Udah misah. Kerja apa sekarang? Artis juga? Yang mana? Loh, anak katanya contoh. Anak bukan artis, jadi anak saya itu dia di editing di TV Parlemen.
Oh, tapi nggak jauh di situ juga. Iya, di situ Sama juga. ya, Jadi sama. dulu waktu diajak syuting itu dia bukan pingin lihat orang syutingnya, selalu di belakangnya VTR. Oh, tapi dari kecil emang udah diajak ke situ sering sebetulnya. diajak ke situ. Jadi dia apain di situ di sini? Enggak, selalu lihat di belakang sutradara di VTR itu. Ternyata diperhatiin. minatnya di situ. Begitu minatnya di situ, aku pengen jadi editing. Editing. Pusing, kok Agak editing? melenceng ya minatnya. Dan alhamdulillah begitu lulus ngelamar kerja di TVRI sama Parlemen, ada temen juga, udah deh nggak apa-apa editing cewek jarang nih masuk lah stasiun TV yang ternama juga di Indonesia. Habis sama suami milih lebih baik masuk ke semi pemerintah karena sudah tahu emaknya kerjanya nggak bisa ditebak, yang bisa pulang 2 hari baru pulang kayak iya, gitu kan kalau liburnya, syuting. ya. Jadi bisa pagi ketemu pagi lagi. Tapi tadi gue Enggak syuting juga gitu. loh. Gimana? Gue jadi figuran tadi. Serius? Yang mana? Gua Iya. di pintu tol Cikupa tadi gua. Jadi yang lagi syuting polisinya, gua lewat. Buka kaca aja gua. TV mana itu? Ada yang metro banget itu. Tapi berarti sebelum masuk di parlemen itu sempat masuk di sempat ngelamar di TVRI juga. Yang nerima parlemen. Jadi dua-duanya masuk, dua-duanya dipanggil, tapi yang pilihannya akhirnya jatuh ke parlemen, dia lebih milih parlemennya. Diterima dua-duanya. Enggak, belum diterima yang TVRI, jadi cuma Anda dipanggil. menyesal TVRI masuk parlemen. Emang sini ya daftar TVRI. Oh bukan, yang nonton. Gua udah 3 hari gak tidur. Jadi akhirnya di TV parlemennya, lebih milih di TV parlemen. Iya. Tan, mau nanya Tan. Ini kan tentang dunia keartisan. Kalau ada yang nonton ini ternyata ini kan mau kita masukin YouTube kan, anak umur ya 7 tahun, 8 tahun, pengen nih nanti di usia kayak Tante Lulu aktif di TV sebagai public figure gitu. Kalau sekarang jalurnya kayak gimana? Ada saran nggak? Jadi begini, faktor di dunia entertain ini, faktor luck itu sangat dibutuhkan. Jadi nggak cuma sekadar kita pengen, tapi faktor luck baru nih skill. Kalau faktor luck itu kan bisa aja dimanapun tempatnya, lalu ada produser, ada klien, kepingin ini anak cakep nih, ini anak ini lucu nih anak ini unik nih, langsung Berarti diajak kayak tuh. saya tadi kan lagi Nah ada betul, itu dibuka kaca, aja. gitu kelihatan. Gue masih mikir tuh, lu lewat situ lu dapat peran apa? Enggak, figuran aja lewat. Buka Tapi kaca. Buka kaca. Yang nyetir aja udah. Nyetir. Yang nggak nyampe sepersekian detik lewat aja udah. Enggak lewat, setelah gua buka kaca ya di stop guanya. Dimintain, enggak hilang, ditanya mau kemana, habis dari mana, surat tugas. Cuman mungkin kalau gua nggak buka kaca gua lanjut, gara-gara buka kaca gua jadi stop. Jadi ditanya. Jadi ribet sendiri ya. Belum tentu lu dipanggil polisi. Tapi berarti tidak ada sekolah khusus atau apa? Ada, Oh, ada juga. pastinya ada. Ada juga berarti. Nah, yang saya sebutkan kedua adalah skill ya. Nah, skill ini yang harus diasah. Kalau memang serius ingin masuk di dunia entertain, itu skill harus punya. Karena biar bagaimanapun juga kalau dari kecil emang sudah dididik untuk skillnya. Oh ini mau kemana nih? Mau nyanyi, mau nari, mau fashion, mau apa? Kalau bisa dipenuhin semua nih anak. Kasih deh kegiatan yang positif dan dia bisa berprestasi di bidang itu, setidaknya orang pasti akan ngelihat oh nih jadi menonjol kan gitu. Atau setidaknya kalau dia sudah punya kemampuan lalu ada open casting, mereka bisa masuk, bisa daftar, bisa bisa mencoba. Karena kan ada gini, gua nggak cantik. Nggak harus cantik, tapi skillnya yang bagus. Acting, nari, nyanyi semuanya tuh bisa dikuasain. Banyak contohnya artis nggak harus cantik, nggak harus ganteng, nggak harus sempurna, tapi kemampuannya bagus ya sok gitu. Seperti sinetron kita di TOP mau nyari orang-orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik paling cuma 2%-nya aja. Yang lainnya memang ada ciri khas, ada keunikan tersendiri gitu. Lu suka apa? Nggak harus ganteng Peluangnya katanya. tinggi berarti gue ya. Yang penting karismatik coy. Ntar dulu, tukangnya udah lengkap semua kayaknya. Enggak juga. Gue udah peran apaan? Tukang AC belum ada Tante. Nah itu dia tukang AC yang belum ada. Emang semua pakai AC? Ya, tukang AC naik hitam. Bocor tuh rasanya. Nah, open casting kayak gitu taunya dari mana?
open casting itu biasanya dibuka oleh ada PH-PH tertentu atau ada station itu biasanya ada di TV atau kita biasanya open ada kok di Google itu ada open casting apa atau bagaimana bisa cari iklan juga ya? bisa cuma nih kalau orang tuanya memang belum siap untuk anak mengarah ke sana sebaiknya jangan dulu karena waktu dan pikiran dan raganya itu akan banyak kalau sudah masuk di dunia entertain itu waktunya akan selalu lebih banyak di sana daripada untuk belajar. Terutama masih sekolah. Nah, kan mereka masih sekolah. Terus kalau dipaksa banyak sih yang dia dipaksa dia habis sekolah syuting, kok aku lihat kasihan banget ya. Mereka kecapean, sekolah ngantuk. Begitu syuting dia udah capek banget. Jadi nanti dapat syuting full ya. Iya kan kayak gitu. Terus kalau saya lihat dari saya masih muda sampai saya hampir dewasa, belum tua itu kan umur 70 ya. Saya dewasa sih. Tapi casingnya emang pembelaan diri. Casingnya sih emang muda. Gue gak berani ngomong. Di belakang gue ada si Om. Jadi ya seperti itu emaknya nih harus ngikutin kemana anaknya pergi atau bapaknya karena di dunia entertain ini kita nggak bisa menyaring omongan yang akan diterima anak kecil. Jadi itu akan langsung aja masuk ke alam bawah sadarnya, dia akan kerekam segala macamnya kan. Itu yang sedikit rada bahaya ya. Tapi kalau ada pendampingan, jangan diserahkan sama pembantu gimana caranya kan gitu. Tapi kalau orang tua, dia akan memberikan pendampingan yang lebih bagus kan gitu. Itu kalau anak kecil. Tapi open casting itu selalu biasanya terbuka untuk semua usia. Iya. Tergantung dari kebutuhan. Bayi pun kadang dibutuhkan. Kayak kita di TOP ada berapa bayi itu dibutuhin masih baru lahir cuer 1 bulan udah dipakai syuting. Gila dia. Sedap deh. Bayar lahiran sampai dia udah 2 tahun gede itu ada juga orang gitu. Bayi ngabisin duit tuh ngasilin duit. Nah, ada banyak itu. Tapi jangan juga gini. Nah, aku pingin dong, aku udah kenal ini aku bisa masuk. Loh, iya sih bisa masuk, tapi kan pakai proses dulu. Ada casting, semua pasti ada casting kan gitu. Terus selain ada casting, mereka juga harus siap kalau memang dia itu prosesnya dari yang kecil, ibunya nganterin, perlu transport, perlu waktu. Itu kadang-kadang kalau nggak kuat sampai ada yang berhutang, itu kan kasihan kan gitu. Jadi nggak sedikit yang kayak gitu. Nggak sedikit. Terus ada yang dibohongin, saking pinginnya anaknya masuk ke TV, walaupun figuran dia harus bayar. Banyak. Ntar nanti kita kalau udah off, saya nanya cara ngebohonginnya ya. Dompet tipis coy. Kalau gue yang daftar gue susah kayak keterima. Jadi gue nyari tahu cara bohongin. Jadi itu dia, hati-hati. Ada mafianya lo. Nggak cuma minyak doang. Tante, ini makasih banyak datang ke sini. Tante punya media sosial atau apa yang bisa kalau orang mau lihat? Kalau mau lihat bisa di Instagram nih. Instagram nih lumayan, alhamdulillah. Di @ Lulu Kurnia 96. Dan juga ini nih. Ini lokasi di mana Tante? Iya, kita itu kan spesialnya kopi nih. Kebetulan saya kesini, saya bawanya ada Thai tea, ada kopi, tapi sudah diminum ya. Atau belum diminum, masih ditaruh nih. Ini ada Thai tea, ada banyak. Dikerubungin langsung. Iya, tapi kopinya oke deh. Pokoknya tapi ada. Thai tea-nya enak banget. Thai tea-nya enak kan. Bisa aja loh. Hati-hati Tan, nanti di WA Tante mulai episode berikutnya Free Flow Central Coffee. Jadi sponsor utama. Sip. Insya Allah kualitas dijaga terus ya. Hasil lockdown ini membawa berkah deh. Jadi kalau yang mau nyobain nih mau mampir di mana nih? Di Central Coffee and Eatery itu ada di Cibubur, Citra Grand Cibubur, di Ruko City Walk 2. Oke. Itu cari pasti ketemu. Ada di GoFood, ada GoFood. GoFood, GrabFood gitu ya. Grab belum. Oh, Grab belum, GoFood ya. Berarti kalau mau nyari di GoFood nih. Masih usaha biar minggu depan dapat lagi. Agak kelihatan lah. Ini udah loh.